Assalamualaikum kawan-kawan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam berkah serta kebahagiaan ya. SLM TTV kembali hadir menemani suasana santai kalian jadi semakin berkesan. SLM TTV kali ini akan bercerita tentang film yang berjudul Kalikar Atagalu Malayalam. Di awal film saat malam hari terlihat sebuah mobil menabrak motor dengan sengaja. Sampai pengendara motor terpental dan kepalanya terbentur aspal kemudian tewas. Pengendara motor tersebut adalah petani yang bernama Darmarau. Ia sedang membawa uang hasil panennya. Mendengar suaminya yang tewas tertabrak, istri Darmarau khawatir bagaimana caranya ia membayar hutang suaminya dan membesarkan kedua anaknya. Sehingga ia memberikan racun kepada anaknya lalu ia bunuh diri. Tetapi satu anaknya berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya seorang gadis kecil yang selamat dari kematian akibat diracuni oleh ibunya tersebut mendatangi pamannya. Ia ingin tinggal bersama dengan pamannya yang bernama Purushottam. Beberapa orang yang membawa gadis itu ke rumah Purushottam meminta Purushottam untuk menandatangani surat agar ia bersedia merawat gadis cantik itu. Tetapi Purushottam menolaknya karena merasa tak sanggup membiayai kehidupan gadis tersebut. Gadis itu terus meminta agar pamannya merawatnya. Ia berkata apabila Purushottam tak merawatnya, ia ingin mati saja menyusul saudara dan juga orang tuanya. Tak lama pemuda tampan turun dari mobil mendatangi gadis tersebut dan mengatakan kepada orang-orang yang berada di sana bahwa ia tidak mempunyai anak dan akan mengadopsi gadis tersebut. Terlihat Siddharth membawa gadis itu dan menyekolahkannya. Scene berpindah, di kediaman Siddharth telah berkumpul banyak awak media, menunggu penjelasan dari Siddharth atas kasus yang menimpanya. Siddharth adalah seorang pembuat film terkenal. Ia dituduh membunuh istrinya yang bernama Anjali. Namun Siddharth mengklaim dia tidak bersalah. Seorang pengacara kriminal yang tak terkalahkan bernama Verendra ditunjuk sebagai jaksa. Verendra percaya bahwa Siddharth tidak bersalah, sehingga ia berusaha untuk membebaskan Siddharth. Sementara bukti menunjukkan bahwa Siddharth adalah seseorang yang bersalah atas kejadian pembunuhan tersebut. Pada scene berikutnya menunjukkan Siddharth dibawa polisi menuju ke pengadilan. Di pengadilan terdapat Verendra dan beberapa saksi kasus kematian Anjali yaitu Ibu Anjali, pelayan dan juga polisi. Verendra mencoba menjelaskan runtut kejadian terbunuhnya Anjali. Di sana terlihat Ibu Anjali mendatangi rumah putrinya. Saat masuk ke dalam rumah, ia melihat darah dari kamar Anjali. Ia mencoba menelpon Siddharth tetapi handphonenya tidak aktif. Karena takut, Ibu Anjali langsung menelpon polisi. Saat polisi datang dan mendobrak pintu kamar Anjali, Anjali ditemukan sudah tewas. Pada kasus pembunuhan ini terdapat beberapa sidik jari, yaitu sidik jari Siddharth, sidik jari Ibu Anjali, sidik jari pelayan, dan seorang polisi yang bernama Naik. 3 tersangka dinyatakan bersalah setelah melihat barang bukti yang ada. Siddharth menjadi tersangka utama atas pembunuhan ini. Verendra masih mencoba menyelidiki Siddharth atas kematian Anjali. Walau Siddharth sudah menyampaikan argumennya bahwa ia tidak mungkin melakukan hal sekeji itu kepada wanita yang ia cintai. Siddharth meminta Verendra menanyakan langsung kepada terdakwa yang melaporkannya yaitu Ibu Anjali. Karena menurutnya sekeras apapun ia menjelaskan, polisi pasti akan tetap menganggapnya bersalah. Scene berpindah memperlihatkan Verendra dan polisi menanyakan beberapa hal pada Ibu Anjali. Verendra mencoba mencari beberapa barang bukti, termasuk mengusut hal yang diketahui Ibu Anjali tentang Siddharth. Ibunya mulai bercerita tentang Anjali di masa lalu yang pertama kali memperkenalkan Siddharth kepada dirinya. Anjali bertemu Siddharth di tempat syuting. Anjali terlihat mendatangi Siddharth, sang sutradara film, saat sedang syuting. Siddharth memarahi Anjali karena melintas saat syuting berlangsung. Saat ia tahu Anjali adalah kepala pemasaran perusahaan Disney, ia datang untuk memberikan selamat karena telah menyetujui proposal film yang berjudul Mahabharat yang dikirim oleh Siddharth. Siddharth langsung memeluk Anjali dan meminta maaf karena telah memarahi Anjali. Disetujuinya proposal film Mahabharat adalah salah satu impian terbesar dari Siddharth. Pada scene berikutnya memperlihatkan Anjali sedang menunggu kedatangan kepala Asia Pasifik dari Los Angeles bernama Mr. Gogo. Untung nggak gonggong. Kemudian Anjali membawa Mr. Gogo menemui Siddharth. Siddharth, Anjali, dan Mr. Gogo terlihat berbincang di dalam mobil menuju suatu tempat. Saat di perjalanan, mereka membahas proyek yang akan mereka kerjakan bersama-sama. Terlihat di sana Siddharth dan Mr. Gogo berbeda pendapat mengenai para pemain dan beberapa hal pada proyek Mahabharat ini.
Melihat Siddharth yang kurang tenang mengendarai mobil, Mr. Gogo meminta Siddharth untuk minum kopi karena Mr. Gogo merasa bahwa Siddharth mengantuk. Saat sedang minum kopi, Anjali coba menenangkan Siddharth yang kesal atas perkataan Mr. Gogo. Siddharth menanyakan kepada Anjali, mengapa ia betah bekerja bersama bos yang sangat menjengkelkan. Anjali menjawab jika ia bekerja di tempat lain, apakah ia bisa menjamin bahwa ia tidak akan bertemu orang seperti Mr. Gogo? Karena sebenarnya setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda dengan keunikan masing-masing. Ketika pindah pun, tidak ada jaminan bahwa bos barunya akan lebih baik dari Mr. Gogo. Sehingga Anjali tetap bertahan. Anjali juga berkata bahwa di daerahnya terdapat seseorang bernama Muna yang kerap membuat gaduh dan mengancam Anjali. Jika Anjali tak mencintainya, maka Anjali akan dibunuh. Hal itu membuat Anjali berpikir bahwa ia dan ibunya harus segera meninggalkan daerah tersebut. Setelah selesai ngopi, Mr. Gogo menyuruh Anjali yang mengendarai mobil, bukan sisi darat. Terlihat di sana Mr. Gogo mencoba merayu Anjali. Mr. Gogo hampir memegang paha Anjali. Dengan spontan, Anjali mengerem mobil sehingga membuat guncangan yang mengakibatkan Mr. Gogo jatuh pingsan. Anjali panik, takut terjadi sesuatu kepada Mr. Gogo. Tetapi Siddharth menyuruh Anjali untuk membuang Mr. Gogo di pinggir jalan agar ia menjadi orang baik dan menyadari kesalahannya. Kemudian Siddharth membawa Mr. Gogo ke atas mobil truk yang sedang berhenti. Supir truk yang melihat seseorang ada di bak mobilnya, kemudian meninggalkan Mr. Gogo karena takut terlibat masalah. Tak lama datang orang gila menukar pakaiannya dengan pakaian Mr. Gogo. Saat sadar, Mr. Gogo terkejut karena pakaiannya berubah menjadi lusuh. Mr. Gogo mendatangi sebuah rumah makan, mencoba untuk meminjam telepon. Ia mengira HP dan dompetnya telah hilang. Penjaga toko tak percaya atas apa yang diucapkan oleh Mr. Gogo dan menganggap Mr. Gogo ini adalah orang yang tak waras, alias gila, alias stres. Kemudian Mr. Gogo ditampar penjaga rumah makan dan kembali jatuh pingsan. Siddharth dan Anjali kembali menghampiri Mr. Gogo yang tengah pingsan dengan pakaian lusuh dan sedang diikat. Lalu mereka membawa Mr. Gogo ke atas mobil dan membuat kondisinya berubah seperti sedia kala. Ketika bangun, Mr. Gogo kembali sadar dan terkejut. Mr. Gogo merasa bingung dan menceritakan kejadian yang ia alami sebelumnya. Siddharth berkata bahwa Mr. Gogo hanyalah bermimpi. Kemudian tibalah mereka di suatu tempat dan melakukan persembahan. Siddharth merencanakan sesuatu kepada Mr. Gogo agar ia tidak bersikap menyebalkan kepada Anjali dan menjamin Mr. Gogo tak akan mengganggu Anjali lagi. Setelahnya terlihat Siddharth mengajak Anjali berkeliling sambil menaiki sebuah motor. Anjali terlihat semakin terpesona kepada Siddharth. Hal itu terlihat dari tatapan matanya kepada Siddharth dan gerak-gerik yang dilakukan Anjali saat bersama dengan Siddharth. Scene kembali berpindah saat Anjali duduk berdua bersama ibunya sambil Anjali menceritakan Siddharth yang berhasil membuat Anjali sangat terpesona akan pesona Siddharth. Tak lama Siddharth datang, kemudian ibu diminta Anjali untuk pergi. Anjali merasa bahwa Siddharth akan melamar dan mengungkapkan bahwa ia cinta kepada Anjali. Ia meminta ibunya pergi karena khawatir akan membuat Siddharth grogi. Kemudian ibu Anjali pindah ke meja lain sambil mengintip mereka berdua. Anjali menyangka Siddharth akan mengungkapkan perasaannya kepada Anjali. Ternyata tidak. Dah kasihan. Siddharth hanya ingin mengambil gelangnya saja lalu pergi. Ibu Anjali kembali menghampiri Anjali. Anjali merasa sangat sedih. Ternyata dugaannya salah. Siddharth malah pergi begitu saja bukan mengungkapkan cinta kepadanya. Namun ternyata Siddharth tak pergi, melainkan ada di samping Anjali dan langsung mengungkapkan bahwa ia cinta kepada Anjali. Anjali pun memeluk Siddharth dan ibu Anjali pun terlihat begitu bahagia. Scene kemudian berpindah menunjukkan saat ibu Anjali menceritakan tentang Siddharth kepada Virendra dan juga Naik. Ibu Anjali mengatakan setelah 3 tahun menikah, Anjali berubah menjadi brutal. Tak lama Virendra bersama Naik pergi. Terlihat Virendra mendatangi jaksa. Kemudian Virendra mendatangi kediaman Siddharth bersama beberapa orang dan polisi, mencoba mencari barang bukti lagi karena ia tidak puas mengenai hasil forensik yang pertama dan berkata ada yang mencurigakan mengenai kasus ini. Scene berpindah lagi pada saat penjelasan Virendra pada sidang Siddharth. Setelah kembali mencari barang bukti, Virendra menemukan sebuah bukti yang mengacu kepada pelaku pembunuhan Anjali. Saat memeriksa di lokasi kejadian, tak sengaja kaki Virendra menginjak sebuah paku yang membawanya ke salah satu pembunuh Anjali. Menurut Virendra, Naik sebagai kepala polisi melewati satu hal dalam data forensik dan ada yang kurang dalam data tersebut. Setelah diusut, pria yang mencintai Anjali lah yang membunuh Anjali. Ia menyamar menjadi tukang kayu dan membunuh Anjali karena memiliki dendam kepada Anjali yang menolak cintanya. Tidak hanya ditolak, bahkan ia juga dijebloskan ke penjara atas kasus pelecehannya kepada Anjali. Muna menikam Anjali saat Anjali sedang tertidur sampai tewas. Ia tidak meninggalkan satu sidik jari dimanapun.
Tetapi untungnya CCTV merekam Muna saat masuk ke dalam rumah melalui gerbang, sehingga semakin meyakinkan bahwa Munalah tersangkanya. Menurut Virendra, ini adalah kasus pembunuhan yang direncanakan. Ia kemudian mengajukan petisi pembebasan kepada jaksa meminta agar Siddharth dibebaskan. Scene berpindah, Siddharth menemukan lokasi persembunyian Muna dan menghajarnya dengan dipenuhi amarah. Tak lama datang polisi dan Virendra untuk melerai pertengkaran itu. Muna hampir saja kehilangan nyawanya karena diserang Siddharth dengan sangat brutal. Virendra berkata kepada Siddharth bahwa ia mencoba membebaskannya karena Siddharth bukanlah seorang pembunuh. Tetapi jika ia membunuh Muna, maka akan timbul masalah lagi. Dan akhirnya Siddharth membebaskan Muna yang pingsan karena diserangnya. Muna dibawa ke pengadilan atas kasus ini. Muna menjelaskan bahwa benar ia yang membunuh Anjali dengan brutal karena Anjali menolak cintanya, menolak lamarannya, dan melaporkannya ke polisi. Hal itu yang membuat Muna dendam kepada Anjali dan membunuhnya. Scene berpindah memperlihatkan sepasang suami istri parubaya dalam satu rumah yang merupakan orang tua Muna. Ayah Muna meminta disiapkan makanan. Ibu Muna diam-diam mengeluarkan uang yang sangat banyak dan memindahkannya ke dalam kain. Kemudian saat ia menghidangkan makanan kepada ayah Muna menanyakan apa yang ia bawa. Ibu Muna lalu berkata ia akan mencuci pakaian di sungai dan akhirnya pergi. Di sisi lain, Virendra datang menemui Siddharth untuk mengembalikan mobil pemberian Siddharth karena telah memenangkan pembebasan dirinya. Virendra menolak pemberian itu. Tak lama, Ibu Muna datang membawa uang yang dimasukkan ke dalam kain yang ia bawa menemui Siddharth dan menyuruh Siddharth mengakui kejahatan yang dibuat olehnya. Tak disangka, dalang di balik kasus ini adalah Siddharth sendiri. Ia membayar Muna untuk mengakui kasus kejahatan yang sebenarnya dilakukan oleh Siddharth. Muna mengiyakannya demi bisa mendapatkan uang dan mengobati ibunya. Siddharth juga bekerja sama dengan Naik yang merupakan kepala polisi untuk menutupi kejahatan yang diperbuat oleh dirinya. Semuanya telah diatur oleh Siddharth untuk mengelabui pengacara Virendra. Melihat ada yang janggal, Virendra mencoba memahami kembali kasus ini. Pertama, ia mendatangi Naik, menanyakan keterlibatannya dengan Siddharth atas kasus ini. Naik menceritakannya dan berakhir Naik ditampar oleh Virendra. Kemudian Virendra mendatangi ayah Ibu Muna untuk mendapatkan penjelasan yang sebenarnya. Akhirnya Virendra mengetahui kronologis rencana Siddharth. Tak lama ia kemudian mendatangi Siddharth dan menembaknya tepat di dada, tetapi Siddharth berhasil selamat. Virendra sangat marah kepada Siddharth karena telah menipunya dan mempermainkan keadilan. Ia mencoba membuat rencana yang lebih sadis untuk mematikan Siddharth, seperti rencananya dalam mempermainkan Virendra dalam kasus ini. Virendra yang sudah menangkap Siddharth kemudian menggantung Siddharth. Ia mengatakan kepada Siddharth bahwa Siddharth akan merasakan bagaimana rasanya saat bermain-main bersama penjahat keras sepertinya. Namun tak lama kemudian datang anak buah Siddharth dan berhasil menyelamatkannya. Terlihat Siddharth sangat cemas. Siddharth selalu terbayang akan ancaman Virendra. Setiap gerak-gerik orang-orang di sekelilingnya seakan-akan adalah rencana jahat yang dilakukan oleh Virendra untuk dirinya. Virendra menelpon Siddharth. Ia tahu setiap gerak-gerik yang dilakukan Siddharth dan berkata ia akan sampai pada tahap gila, bahkan ia akan mencurigai dirinya sendiri. Tak lama asisten Siddharth datang menemui Siddharth dan berkata bahwa ia telah mengalami banyak kerugian atas sikap yang ia lakukan belakangan ini. Menurutnya Siddharth sedikit aneh dan tak pernah bersikap seperti ini sebelumnya. Scene berpindah, Virendra terlihat mendatangi Siddharth di tempat syuting. Virendra mengatakan beberapa hal. Pertama, ia meminta Siddharth untuk menerima kebenaran, kemudian berkemas dan pergi atau berkata jujur tanpa takut mati. Terlihat Virendra terus meneror Siddharth di tempat syuting dan mengancam akan membunuh Siddharth sehingga membuat Siddharth tak tenang. Tetapi sebaliknya, Virendra malah terkena jebakan yang direncanakan Siddharth sehingga Virendra dilarikan di rumah sakit. Virendra divonis bahwa tulang sumsum belakangnya retak dan berakibat Virendra lumpuh dan tak bisa berjalan. Scene berganti, polisi mendatangi Muna dan mengatakan lusa ia akan digantung mati. Polisi menanyakan apakah Muna ada permintaan terakhir sebelum ia digantung. Muna ingin bertemu dengan Siddharth. Di sisi lain, Ibu Muna mendatangi Virendra yang terbaring di rumah sakit. Ibu Muna menangis melihat kondisi Virendra dan berkata Virendra bisa mengalami hal ini karena berusaha menolong keluarganya. Ia juga menangis sedih berkata mengenai hukuman mati anaknya kepada Virendra.
Kemudian terlihat Verendra mendatangi Siddharth yang sedang bersiap akan berjumpa dengan Muna. Di sana Siddharth mengungkapkan perbuatan yang ia lakukan. Verendra berkata bahwa Siddharth bukanlah penjahat dan berkata bahwa Siddharth banyak menyelamatkan keluarga dan banyak orang. Verendra memohon kepada Siddharth untuk berkata yang sebenarnya dan menerima keadilan. Menurut Verendra, ia tak akan melakukan kemarahan itu kepada Siddharth jika ia tak membohongi Verendra dan mau berkata jujur atas apa yang ia lakukan. Kemudian Siddharth mengungkapkan semua alasan mengapa ia melakukan hal tersebut. Ternyata Siddharth lah yang membunuh Anjali. Dia menikamnya dari belakang hingga Anjali tewas. Hal ini dikarenakan Siddharth lah yang menabrak petani dan membuat keluarga petani itu bunuh diri, lalu menyisakan satu korban yang selamat, yaitu anak gadis petani itu. Pada saat menemui Muna di penjara, terlihat awak media berkumpul untuk mencari tahu kebenaran yang terjadi. Ibu Muna berkata kepada awak media bahwa anaknya tak bersalah. Kemudian Siddharth menemui Muna atas permintaan terakhirnya. Muna meminta Siddharth untuk tetap memberikan uang kepada Ibu Muna sebagai biaya pengobatan kanker ibunya. Ia siap menanggung segala kesalahan Siddharth demi uang itu agar ibunya bisa segera diobati. Tak lama datanglah Verendra dengan kondisi yang segar bugar. Ternyata Verendra telah menyusun rencana hebat di atas rencananya Siddharth. Ia perlahan melakukan strategi agar Siddharth mengakui kesalahannya. Verendra telah melaporkan semua kesalahan Siddharth kepada gubernur dengan semua bukti yang ia kumpulkan yang berada di tangannya. Siddharth yang sudah terpojok dan terbukti bersalah atas kesalahannya berkata tak akan ada yang bisa merusak citra dirinya kecuali dirinya sendiri. Ia akhirnya bunuh diri dengan menembakkan pistol ke kepalanya. Film pun tamat. Nah, begitulah akhir dari cerita kejahatan Siddharth. Ada ya manusia yang rela membunuh istrinya sendiri demi menyelamatkan karir dan citra dirinya. Benar-benar membagongkan banget. Nah kawan-kawan, gimana? Seru kan ceritanya? Masih banyak cerita seru lainnya yang akan dibahas di SLMTTV. Makanya pantengin terus SLMTTV ya. Klik juga tombol like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih ya kawan-kawan sudah setia menonton dan terus mendukung SLMTTV. Sarang ngeo deh pokoknya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.